You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Karena satu alasan Dani Pedrosa mau mengakui Marc Marquez sebagai pembalap yang sulit dikalahkan pada MotoGP 2025. Dani Pedrosa menyoroti sepak terjang Marc Marquez sebagai andalan tim pabrikan Ducati yang masih bisa mendapatkan podium di tengah balapan yang berjalan sulit. Seri ke-7 MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada akhir pekan kemarin diakhiri dengan hasil yang relatif bagi Marquez bersama Ducati. Meski menghadirkan raut kesal karena merasa melakukan kesalahan yang tidak perlu dalam lomba berdurasi selama 20 lap itu, rider berjuluk Baby Alien tersebut masih berdiri di podium. Marquez memanfaatkan kesempatan keduanya setelah berkibarnya red flag dengan sangat baik di mana dia sempat mengalami crash. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut masih bisa mengikuti jalannya lomba dengan menduduki posisi start aslinya yaitu di urutan keempat karena balapan belum tuntas sepenuhnya 3 putaran. Penampilan Marquez sendiri terbilang agresif ketika bendera start dikibarkan di mana dia sempat merangsek ke posisi-posisi depan sebelum melorot tajam karena kesalahannya. Dengan ketenangan dan bakat yang dimiliki, Marquez perlahan memperbaiki posisinya hingga akhirnya finish di tempat ketiga di belakang sang pemenang Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Johann Zarco, LCR Honda. Drama yang tersaji pada IP Inggris 2025 kemarin memang mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk rekan setim Marquez saat masih membela Repsol Honda, Dani Pedrosa. Pria yang kini dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai IP Inggris 2025 telah menghadirkan kegilaan sejak awal lomba di mana Marquez dan adiknya dari Gresini Racing Alex Marquez crash. Pandangan sama juga berlaku untuk momen di mana rider VR46 Racing Team Franco Morbidelli dan wildcard Honda, Aleix Espargaro saling bersinggungan satu sama lain. Balapannya diwarnai dengan red flag yang berkibar setelah 2,5 putaran di mana kami mendapati Alex crash, kata Pedrosa, dilansir dari Motosan. Lalu Marquez crash dan juga Aleix Espargaro dengan Morbidelli. Dan kemudian start diulang di mana ada kegilaan lain dalam balapan ini yang memberi kami kegembiraan hingga putaran terakhir, imbuhnya. Dari gelaran IP Inggris 2025 kemarin, Pedrosa memiliki beberapa pandangan di mana para pembalap kini cenderung tampil lebih hati-hati lantaran kondisi cuaca yang sulit ditebak. Setidaknya sejak IP Prancis yang berlangsung 2 pekan sebelumnya, jalannya balapan diwarnai dengan kekacauan melalui situasi flag-to-flag race yang menimbulkan kebimbangan dalam pemilihan setelan motor. Di sisi lain, situasi ini menjadi hal yang menarik karena setidaknya dominasi Ducati melalui Marquez dan Francesco Bagnaia bisa terpecah, salah satunya dengan Zarco. Dalam beberapa balapan terakhir, saya bisa katakan demikian, kami telah melihat 2 balapan yang cukup gila karena cuaca, angin dan dingin, dan balapan Le Mans selalu hujan, kata Pedrosa menjelaskan. Dan Zarco meraih hasil bagus dengan finish di podium keduanya. Jadi kami harus merencanakan strategi dengan sangat hati-hati di balapan MotoGP akhir-akhir ini. Jelas bahwa dengan hembusan angin seperti itu, sangat tidak menentu. Anda tidak bisa tahu kapan hembusan angin akan datang, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Pedrosa juga menyinggung hasil akhir yang didapatkan Marquez dalam 2 balapan terakhir yang berjalan dalam kondisi yang rumit. Little Spaniard menilai Marquez layak mendapatkan label sebagai pembalap yang sulit dikalahkan pada MotoGP 2025 ini karena dia masih bisa mendapatkan hasil terbaik di tengah balapan yang sulit. Etos kerja seperti itu membuat Pedrosa benar-benar mengakui Marquez sebagai rider yang sulit terkalahkan dan berpeluang besar merajai kelas utama pada musim ini. Tapi hey, Marquez lebih suka mengartikannya seperti itu, kata Pedrosa menjelaskan. Saya punya pendapat lain, yaitu dia, bahkan pada salah satu hari terburuk sejauh ini pada musim ini bisa finish di podium. Bagaimana Anda bisa mengalahkan pembalap yang finish di podium pada hari yang buruk? Tapi itulah kelebihan Marquez, dia selalu berusaha untuk berkembang, imbuhnya. Sementara itu, MotoGP Inggris singkap borok Ducati karena Marc Marquez hilang taji, podium pun mustahil kalau tidak hoki. Pernyataan tegas diucapkan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, setelah balapan seri ke-7 MotoGP Inggris 2025. Ini bukan hanya soal situasinya yang kian mengenaskan. Francesco Bagnaia berusaha optimistis setelah hilang arah saat balapan MotoGP Inggris berlangsung di sirkuit Silverstone,
Northamptonshire, Inggris. Terjatuh karena mengalami selip ban di tikungan 7, Bagnaia menunjukkan gestur putus asa di pinggir lintasan setelah lanjutan badai prahara yang dialaminya sejak awal musim. Bagi juara MotoGP 2 kali itu, sulit untuk menjustifikasi kesulitannya dalam menggeber motor Ducati Desmosedici EP25, khususnya dengan hilangnya sensasi dengan bagian depan motor. Pasalnya, di sisi garasi lainnya dari tim Borgo Panigale, Marc Marquez selaku rekan setim dapat tampil terengginas hingga melakukan sapu bersih di 3 seri balap. Secercah harapan muncul bagi Bagnaia ketika Marquez akhirnya merasakan kesulitan yang sama pada seri balap MotoGP Inggris. Untuk pertama kalinya pada musim ini Marquez gagal merebut baris start terdepan dalam kualifikasi. Tren kemenangan pada balapan sprint juga terhenti di negeri Raja Charles. MotoGP Inggris juga menjadi seri pertama musim ini ketika Marquez gagal memenangi balapan ataupun sprint dalam sebuah akhir pekan. Situasinya tidak jauh lebih baik pada balapan utama. Marquez dan Bagnaia mengalami kesulitan dalam berbelok. Mereka bahkan sempat melebar bareng di tikungan 9 pada lap ketiga. Hanya saja si alien tetap menolak untuk menyalahkan si kuda besi dan lebih menekankan pentingnya untuk memperbaiki cara berkendaranya. Saat kita mencoba 3, 4 setelan yang berbeda dan masalahnya masih ada. Itu artinya kitalah yang jadi masalah, bukan motornya, ucapnya setelah cuma finish kedua di sprint, dilansir dari Crash. Sikap Marquez belum berubah ketika mencapai hasil lebih buruk dengan finish ketiga dalam balapan utama pada hari Minggu meski lebih melunak. Marquez terjatuh sendiri sebelum lomba dihentikan. Itu menjadi ketiga kalinya dia terjatuh dalam balapan utama karena selip pada ban depan musim ini. Saya tidak ingin mengatakan apakah ini karena bannya. Saya tidak ingin mengatakan apakah ini karena motornya. Saya tidak ingin mengatakan apakah ini karena saya, ucap Marquez. Kami harus menganalisisnya. Sementara bagi Bagnaia, situasinya sudah jelas. Kesulitan yang dialami Marc Marquez setelah balapan diulang menjadi alarm bahwa masalah yang terjadi pada motor Ducati EP25 benar adanya. Bagnaia menunjuk kemungkinan tidak akan ada pembalap Ducati di posisi 3 besar apabila Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, tidak gagal finish saat sudah unggul jauh. Marc menyembunyikan masalah yang kami alami sepanjang akhir pekan. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis, ucap Bagnaia yang lagi-lagi meraih 0 poin. Namun, kita harus bilang ini adalah balapan pertama setelah begitu banyak, hingga saya tidak tahu pastinya, ketika tidak ada satupun Ducati di podium jika tanpa masalah Fabio. Ducati tak pernah gagal menempatkan salah satu pembalapnya di posisi 3 besar sejak 2021. Bagnaia menilai pembalap Ducati yang paling mungkin meraih kemenangan adalah Alex Marquez yang kebetulan mengendarai motor lama. Alex mengendarai motor Desmosedici EP24 yang failingnya dirindukan Bagnaia. Maklum, tahun lalu Bagnaia dikdaya dengan 11 kemenangan dari 20 balapan dengannya. Kini, Bagnaia hanya bisa berharap ada solusi yang ditemukan. Ini adalah sesuatu untuk direfleksikan dan saya tahu pasti bagaimana tim dan insinyur saya bekerja untuk menemukan solusi. Itu karena tim lain meningkat dan kami buntu, atau bahkan menurun. Jadi kami perlu membuat satu langkah maju, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez, Silverstone bak kolam renang gegara tumpahan oli. Marc Marquez mengomentari insiden yang terjadi pada balapan MotoGP Inggris 2025. MM93 menyebut sirkuit Silverstone bagaikan kolam renang gegara insiden oli tumpah. Drama terjadi pada awal MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Balapan diulang kembali setelah insiden tumpahan oli di trek pada lap kedua. Oli tercecer di trek menyusul insiden antara Franco Morbidelli dan Aleix Espargaro. Akibatnya, lintasan menjadi basah dan membahayakan pebalap. Marc Marquez jadi salah satu rider yang mengalami crash sebelum red flag berkibar. Beruntung, The Baby Alien dapat bangkit dan melanjutkan balapan dari awal. Marquez pada akhirnya berhasil finish ketiga setelah terlibat duel sengit dengan Franco Morbidelli di lap akhir. Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang MotoGP Inggris 2025. Insiden trek basah di sirkuit Silverstone dikomentari Marquez. Dia mengaku beruntung dirinya menabrak pembatas pinggir trek yang empuk ketika crash, sehingga tak menimbulkan cedera. Itu seperti kolam renang. Saya meluncur dan melihat pembatas. Saya tahu kalau di sana empuk. Saat saya terbentur, saya mesti kuat, kata Marquez, dikutip dari Crash. Kejadiannya setelah crash tapi momen tersebut tidak menakutkan. Anda tahu harus berhenti. Motornya baik-baik saja untuk bisa lanjut, hanya layar depan yang bermasalah, sambungnya. Saya adalah pembalap paling beruntung hari ini karena bendera merah memberi saya kesempatan kedua,
Marc Marquez mengungkapkan.